Penolakan muncul dalam rasa marah, benci, dan iri. Ini terjadi karena individu menyadari kenapa dirinya yang mengalami tindak kekerasan seksual bukan orang lain. Kemarahan itu diproyeksikan kepada perawat, dokter, keluarganya, dan juga Tuhan. 3. Bargaining atau penawaran merupakan tahapan ketiga korban tindak kekerasan seksual mengembangkan harapan sebagai mekanisme pertahanan diri. Individu melakukan tawar-menawar dalam arti berharap bahwa trauma ini bisa hilang dengan sendirinya. 4. Depresi merupakan tahapan keempat di mana korban dalam fase ini menjadi pendiam, menolak orang lain, dan banyak merenung. Usaha-usaha untuk memperbaiki dirinya dapat membuat korban masuk ke dalam kondisi depresi. Pada dasarnya, kekerasan seksual yang terjadi pada korban kekerasan akan menimbulkan dampak negatif bagi dirinya, salah satunya yaitu depresi. Pada proses ini, korban kekerasan seksual tidak hanya menerima dampak secara fisik saja, tetapi juga dampak mental, yaitu dampak depresi yang ditunjukkan seperti kasus di atas. Acceptance atau penerimaan merupakan tahap di mana korban mulai mengembangkan rasa damai dan menerima takdir. Pada fase ini perasaan sakit pada fisik akan menghilang karena sikap kepasrahan individu atas pemahaman yang telah terjadi. Setelah korban mencapai tahap penerimaan, barulah dapat terjadi perkembangan yang positif. Tahap penerimaan ini terjadi apabila korban kekerasan seksual sudah dapat mengendalikan dirinya sendiri, menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya tanpa adanya rasa tidak nyaman dan sudah menerima kejadian yang pernah dialaminya. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo pada saat saksi menemui Putri Chandrawati di rumah Magelang, Putri menanyakan di mana korban. Dan begitu saksi bertemu korban, langsung saksi ajak naik ke lantai 2 dan saksi hadapkan ke hadapan Putri Chandrawati. Kemudian korban Yosua Huta Barat langsung masuk duduk di bawah situ melihat jika ibu tidur bersandar. Kemudian saksi tidak ada perintah untuk duduk sehingga saksi hanya berdiri di depan, kemudian saksi standby di situ. Hingga beberapa lama kemudian saksi turun bersama korban Noviansah Yosua Huta Barat. Bahwa dari pengertian gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, dan tahapan proses pemulihan korban kekerasan seksual yang di atas, perilaku Putri Chandrawati yang mengaku sebagai korban justru bertentangan dengan profil korban menuju proses pemulihan. Tindakan Putri Chandrawati memanggil dan menemui almarhum Noviansah Yosua Huta Barat di kamarnya adalah terlalu cepat untuk seorang korban kekerasan seksual terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Trauma akibat tindak pidana kekerasan seksual, proses pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak bisa sekejap mata. Bahkan tidak jarang ada korban yang menyerah sehingga mengakibatkan korban mengakhiri hidupnya. Sehingga sangat tidak masuk akal dalih korban kekerasan seksual yang disampaikan oleh Putri Chandrawati tersebut. 3. Berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto Arosyid yang berpendapat bahwa pada pokoknya pada saat pemeriksaan poligraf Putri Chandrawati menyampaikan berkenan diperiksa dan ahli menyodorkan surat persetujuan. Kemudian Putri Chandrawati menyetujui surat persetujuan tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil minus 25, teridentifikasi minus, terindikasi berbohong terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya. 4. Keterangan terdakwa sendiri di persidangan saat ditanyakan mengapa setelah terdakwa mendengar peristiwa kekerasan seksual yang terjadi kepada istrinya, terdakwa tidak melakukan visum et repertum terhadap istrinya dengan membawa istrinya ke dokter atau ke rumah sakit. Terdakwa hanya mengatakan itu kesalahan terdakwa. Padahal diketahui terdakwa mempunyai pengalaman yang tinggi selaku penyidik lebih dari 20 tahun. Sehingga tidak adanya bukti rekam medis yang didapatkan jika dalil kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 24 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa di dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual disebutkan: 1. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. B. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan C. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau
sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dari atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Ayat 2, termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. 3, termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikologi klinis dan atau psikiater dokter spesialis kedokteran jiwa. B, rekam medis. C, hasil pemeriksaan forensik. D, hasil pemeriksaan rekening bank. E, dokumen. Dan F, hasil pemeriksaan rekening bank. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli tahun 2022, saksi diperintahkan oleh Putri Chandrawati untuk memindahkan uang yang berada di dalam rekening bank BNI nomor 1296249 462 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat masing-masing sebesar 100 juta rupiah melalui M-Banking sebanyak 2 kali. Karena menurut saksi uang tersebut adalah milik dari Putri Chandrawati. Hal mana dibenarkan oleh terdakwa Putri Chandrawati dalam perkara terpisah. Dan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Anita Amalia Dwi Agustin, yakni telah terjadi pemindah bukuan rekening BNI milik korban Nofriansah sebanyak 2 kali melalui transaksi M-Banking masing-masing 100 juta rupiah pada tanggal 11 Juli 2022 ke dalam rekening milik saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa pengertian di bawah dalam pasal 24 ayat 3 huruf F Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tersebut menurut majelis hakim dikaitkan dengan relasi kuasa, maka korban kekerasan seksual akan bergantung secara ekonomi pada pelaku, di mana pelaku akan memberikan sejumlah uang kepada korban agar korban tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya, sehingga hasil pemeriksaan rekening bank menjadi salah satu alat bukti surat di dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Bahwa hasil pemeriksaan rekening bank milik almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat diketahui uang yang berada di dalam rekening tersebut adalah milik Putri Chandrawati, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat didalilkan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Karena faktanya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergantung secara ekonomi kepada Putri Chandrawati. Dengan menggunakan logika sebagaimana dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual tersebut, sangatlah tidak masuk akal jika korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan kekerasan seksual kepada Putri Chandrawati. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 24 ayat 3 huruf A Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tersebut menyebutkan termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikologi klinis dan atau psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Di dalam perkara akuo telah dihadirkan di persidangan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-HPPF-Apsifor-9 bahwa terhadap bukti surat tersebut majelis hakim menilai terlalu subjektif dan sangat berpihak kepada Grab Unlimited almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri tidak mempunyai bukti fisik yang nyata seperti rekam medis. Tindakan pembenaran ini nampak dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh hasil pemeriksaan psikologi forensik yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kondisi psikologis terhadap para terdakwa. Sementara merupakan keterangan yang berdiri sendiri saat menerangkan adanya sarung tangan hitam yang digunakan terdakwa dan CCTV komplek Duren 3. 4. Keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan keterangan yang berdiri sendiri saat menerangkan tentang terdakwa ikut menembak korban Yosua karena dalam keterangannya terdapat 7 kali perubahan atau perbedaan. Menimbang bahwa terhadap keberatan angka 1 mengenai ada atau tidaknya motif dalam melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut menurut majelis hakim telah disebutkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 573. Di mana secara implisit menyebutkan bahwa yang menjadi trigger perbuatan terdakwa tersebut diawali pada saat Putri Chandrawati berada di Magelang, sehingga dapat dikatakan pula permulaan pelaksanaan dari niat terdakwa dimulai dari saat itu. Menimbang bahwa sementara penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri dalam mengutarakan adanya motif mengenai pelecehan seksual atau
Bahkan lebih dari itu, seharusnya sejak awal sudah menyajikan data pendukung yang lengkap dan sistematis, sehingga mudah dianalisa apa yang dilakukan korban Yosua, sehingga menurut terdakwa patut untuk dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa dalam pada itu mengenai kecenderungan yang ada atau tidaknya maupun penting atau tidaknya motif tersebut oleh penasihat hukum disandarkan pada keterangan ahli dari penasihat hukum. Kita tunggu adzan dulu. Chandrawati dilecehkan oleh korban, lalu Putri Chandrawati berteriak dan kamu respon. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena ketahuan menembak, lalu kamu menembak balik dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang meninggal. Skenario tersebut selalu diulang dan berulang untuk dia meyakinkan saksi Richard bahwa rencana untuk membunuh korban Yosua adalah benar-benar telah terdakwa pikirkan dengan baik, sehingga terdakwa mengatakan, kamu aman Cat, karena pertama kamu melindungi ibu dan kedua kamu membela diri. Menimbang bahwa terdakwa kemudian mengambil kotak peluru dan memberikan satu kotak peluru kepada saksi Richard, karena senjata Richard pada waktu itu masih ada 7 amunisi peluru. Kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Richard untuk mengambil senjata HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam dashboard mobil LM untuk diserahkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa dengan adanya afirmasi dari terdakwa yang terdakwa lakukan terhadap saksi Richard tersebut dimaksudkan agar benar-benar tertanam dalam lubuk sanubari saksi Richard bahwa perbuatan yang dilakukannya nanti telah direncanakan dengan matang dan sudah dipikirkan baik-baik oleh terdakwa, sehingga tidak ada keraguan bagi saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk tidak melaksanakan perintah terdakwa. Menimbang bahwa terlebih lagi pada saat terdakwa menyuruh saksi Richard untuk menambahkan peluru dalam senjatanya serta mengambil dan menyerahkan senjata HS milik korban kepada terdakwa. Hal ini diartikan bahwa terdakwa telah memikirkan segala sesuatunya yang sangat rapi dan sistematis. Menimbang bahwa sebagai wujud dan kehendak yang telah direncanakan, tidak berapa lama atau sekitar 5 menit setelah kedatangan Putri Chandrawati ke Duren 3, terdakwa sampai di Duren 346 dan memerintahkan saksi Kuat Maruf untuk mencari saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian langsung memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat, didorong ke depan, lalu terdakwa menyuruh berlutut seraya memerintahkan saksi Richard yang di sampingnya untuk menembak terdakwa, dan saksi Richard menembak sebanyak 3 atau 4 kali korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan mengenai perkenaannya saksi Richard tidak dapat pastikan. Menimbang bahwa selanjutnya terungkap fakta di persidangan berupa persesuaian keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan terdakwa telah nyata akibat dari pelaksanaan kehendak yang diinginkan oleh terdakwa itu benar-benar terjadi, yaitu kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim meragukan keterangan terdakwa yang hanya menyuruh saksi Richard untuk membackup atau mengatakan hajar Cat pada saat itu, karena menurut majelis hakim hal itu merupakan keterangan atau bantahan kosong yang belaka. Mengingat yang dimaksudkan sebagai niat atau kehendak terdakwa itu hanya membackup saja, maka instruksi itu hanya cukup sampai di Riki Rizal Wibowo dan terdakwa tidak perlu memanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Begitu saksi Riki Rizal mengatakan tidak sanggup menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena tidak kuat mental. Akan tetapi karena tujuan terdakwa dari semula adalah matinya Nofriansah Yosua Huta Barat, maka kemudian saksi Richard dipanggil untuk mewujudkan kehendak terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Yosua tersebut. Korban Nofriansah jatuh telungkup dan saksi Richard masih mendengarkan erangan dari korban Yosua. Kemudian saksi Richard melihat terdakwa maju dan menembak korban Yosua. Setelah itu beberapa kali menembak dan menembak ke arah atas TV. Memang bahwa dari hal di atas dapat diketahui bahwa dalam waktu yang singkat, tidak perlu berpikir lama setelah menembak korban Yosua, kemudian terdakwa menjalankan skenario
seperti yang telah ditegaskan berulang kali kepada saksi Richard, yaitu seakan-akan membuat keadaan seperti yang diinginkan oleh terdakwa atau menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga terkesan kejadian di Duren 3 adalah tembak-menembak antara saksi Richard dan korban. Padahal sebenarnya terdakwa mengetahui hal tersebut tidak benar, akan tetapi terdakwa tetap mengatakan hal tersebut karena terdakwa menyadari bahwa tindakan itu merupakan skenario yang telah direncanakan. cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah sudut luar mata ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit. Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada bagian kepala belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri, sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri, sisi dalam. Serta luka tembak luar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung, leher, sisi kanan, lengan atas sisi luar, pergelangan tangan sisi kiri depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri dan sisi luar akibat senjata api. Demikian juga patahnya tulang paha, tulang rahang bawah sisi kanan memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang dan sisi kiri menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan ada 1 buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini adalah luka tembak masuk pada bagian kepala, bagian sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak. Serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut. Bahwa pada saat terdakwa memanggil dan berbicara pada saksi Riki Rizal Wibowo diminta untuk membackup terdakwa, pada saat itu dilakukan klarifikasi kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan permintaan tegas apabila korban Yosua melawan lakukan penembakan. Di situ dapat dilihat adanya kehendak terdakwa yang dilandasi rasa sakit hatinya sehingga mempunyai tujuan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal mengatakan tidak kuat mental untuk melakukan itu. Maka selanjutnya saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dipanggil terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama, yakni melaksanakan niat terdakwa tersebut. Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam mewujudkan keinginan terdakwa, maka terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan lokasinya di 46. Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban Nofriansah, lalu Putri Chandrawati berteriak dan kamu respon. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena ketahuan menembak kamu, lalu kamu menembak balik dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang meninggal. Dan skenario ini selalu diulang-ulang sebagai bentuk afirmasi yang tujuannya meyakinkan saksi Richard terhadap apa yang dilakukannya. Bahwa terdakwa kemudian mengambil kotak peluru dan memberikan 1 kotak peluru kepada
Richard Eliezer karena senjata saksi Richard waktu itu masih tinggal 7 amunisi, sehingga saksi Richard tambahkan peluru meskipun tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang ditambahkan. Tapi saksi Richard mengetahui senjata yang dibawanya adalah jenis Glock yang isinya maksimal 17 butir peluru, sehingga saksi Richard tambah tidak sampai penuh. Bahwa setelah kedatangan Putri Chandrawati tidak berapa lama kemudian sekitar 5 atau 10 menit terdakwa sampai di Duren 346 dan memerintahkan kepada saksi Kuat Ma'ruf untuk mencari saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Begitu bertemu dengan korban Yosua, kemudian terdakwa langsung memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan didorong ke depan, dan terdakwa menyuruh berlutut seraya memerintahkan saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak terdakwa, dan saksi Richard menembak sebanyak 3 tempat kali ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dan mengenai perkenaannya saksi Richard tidak bisa pastikan. Bahwa keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Rifaisal Samuel, saksi Danu Fajar Subekti, saksi Martin Gabe, saksi Sulap Abo, saksi Ahmad Syarul Ramadan bersesuaian dengan visum et repertum nomor R garing 082 garing SKH garing 7 garing 2022 garing KF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh Farah P. Karo SPFM dan Dr. Asri Paralebda SPFM yang dilakukan terhadap jenazah korban